Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini kami ingin berbagi sebuah video informasi datang dari BKH PGRI yang mendukung honorer dihapuskan asalkan diangkat PNS atau P3K tanpa tes. Apakah Anda setuju? Nah, di sini kita coba cek informasinya. Di sini dikatakan ya, dilansir di cpn.com hari Kamis 27 Januari 2022. Di sini katakan BKH PGRI dukung honorer dihapus asalkan diangkat PNS atau P3K tanpa tes. Di sini diberikan pertanyaan, Anda setuju? Iya dong, setuju. Di sini jpn.com Jakarta. Di sini katakan Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia BKH PGRI Provinsi Riau Eko Wibowo menyesalkan pernyataan Menpan RB Cahyokumolo ya. Kenapa disalahnya? Di sini Menteri Cahyo dinilai menimbulkan kecemasan dan kegaduhan di kalangan honorer termasuk guru. Di tengah upaya mereka mendapatkan status aparatur sipil negara, lanjut Eko, sapaan akrabnya, pemerintah malah melontarkan wacana penghapusan honorer yang sebenarnya bukan isu baru. Seperti itu ya, bukan isu baru. Nah, ini dikatakan oleh Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, di sini katakan isu ini sudah pernah saya dengar beberapa tahun yang lalu. Ini selalu muncul menjelang pemilu, kata Ekowi kepada jpnn.com hari Kamis 27 bulan 1 2022. Eko pun teringat ketika PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diterbitkan, wacana penghapusan honorer pernah dihembuskan pemerintah. Namun itu kemudian diredam sendiri oleh pemerintah ketika legislator di Senayan ramai-ramai mengkritisinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini isu sudah beberapa tahun yang lalu teman-teman ya. Di sini katakan Bapak Eko teringat ya ketika ada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diterbitkan, wacana penghapusan honorer pernah dihembuskan pemerintah. Namun itu kemudian diredam sendiri oleh pemerintah ketika legislator di Senayan ramai-ramai mengkritisinya. Nah, di sini dibela oleh DPR RI teman-temannya dalam hal itu. Nah, di sini katakan lagi ya, kini menjelang tahun politik, isu itu kembali menggema. Isu tersebut justru mengusik honorer yang tengah was-was menanti kebijakan terbaru pemerintah di tahun 2022. Isu penghapusan status honorer pada 2023 di-up entah apa maksudnya, karena faktanya honorer di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Nah itu ya, kalau misalkan honorer dihapus, bagaimana nasib rekan-rekan honorer ataupun tenaga honorer ataupun guru honorer yang tidak lolos P3K? Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan asal membuatkan statement hapus-hapus segala ya. Jangan asal membuat statement tersebut. Karena kita harus memperhatikan perasaan dari rekan-rekan honorer ya, yang masih berjuang dalam menanti kebijakan terbaru pemerintah di tahun 2022. Seperti itu ya. Di sini katakan isu penghapusan status honorer pada 2023 di-up entah apa maksudnya, karena faktanya honorer di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Ini yang harus diketahui oleh pemerintah. Jagalah perasaan honorer yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Di sini beliau menambahkan jika memang guru honorer ke depan tidak ada lagi, itu akan menimbulkan kedaruratan pendidikan. Nah, jika misalkan guru honorer ke depan tidak ada lagi, maka secara otomatis itu menimbulkan kedaruratan pendidikan. Sebab guru PNS banyak yang pensiun teman-teman ya, sedangkan rekrutmen P3K guru sangat terbatas formasinya. Itu sebabnya, lanjut Ekowi, BKH PGRI Riau menolak keras penghapusan tersebut. BKH PGRI Riau itu tegas ya, menolak keras penghapusan tersebut. Kalau Menpan RB ingin menghapus honorer boleh saja, asal semua guru honorer diangkat PNS atau P3K tanpa tes.
Pungkas Ekowi yang juga Wakil Ketua PGRI RI. Luar biasa ya. Ya jadi memang itu salah satu solusi. Jadi kalau misalkan ada penghapusan honorer di Indonesia, sebaiknya semua honorer juga diangkat menjadi P3K teman-teman ya. Ini jauh lebih adil. Karena kalau misalkan kita lihat saja di kalangan guru ya. eh, di kalangan pendidikan, bisa jadi kalau misalkan penghapusan guru honorer terjadi secara serentak, bisa jadi akan menimbulkan kedaruratan di bidang pendidikan teman-teman ya. Kenapa admin katakan terjadi kedaruratan pendidikan? Karena tentunya toh banyak guru honor banyak guru pensiun yang PNS, kemudian rekrutmen P3K itu juga sangat terbatas formasinya. Sehingga kalau misalkan eh, penghapusan guru honorer itu dilakukan, maka itu akan terjadi kedaruratan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi kemudian di sini kita lihat lagi bahwasanya Bapak Eko pun teringat ketika PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diterbitkan. Wacana penghapusan honorer itu pernah dihembuskan pemerintah. Namun itu kemudian diredam oleh pemerintah ketika legislator di Senayan ramai-ramai mengkritisinya. Jadi memang kalau di sini kita bisa mengecek ya. Di sini yang admin lingkari bahwasanya ini isu tentang penghapusan honorer itu sebenarnya bukan isu baru teman-teman ya. Ini sudah pernah didengar oleh beberapa tahun lalu. Itu selalu muncul ya menjelang pemilu, kata Bapak Eko kepada jpnn.com 27 bulan 1 2022. Nah di sini bahwa Bapak Eko pun teringat ketika PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diterbitkan. Wacana penghapusan honorer pernah dihembuskan pemerintah. Namun itu kemudian diredam sendiri oleh pemerintah ketika legislator Senayan itu rame-rame mengkritisinya. Nah, jadi di situ dibela sendiri oleh Komisi DPR ya, sehingga PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diterbitkan, wacana penghapusan honorer itu tidak terjadi. Seperti itu ya. Kini isu itu kini menjelang tahun politik, isu itu kembali menggema. Isu tersebut justru mengusik honorer teman-teman ya, yang tengah was-was menanti kebijakan terbaru pemerintah di tahun 2022. Isu penghapusan status honorer pada 2023 di-up entah apa maksudnya, karena faktanya honorer di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak ucapnya. Seperti itu ya. Ini yang harus diperhatikan ya, bahwa jumlah guru honorer ya, bahkan jumlah guru honorer saja di Indonesia itu sangat banyak teman-teman ya, sehingga tidak manusiawi kalau ada penghapusan honorer. Bisa saja ada penghapusan honorer asalkan semua honorer itu diangkat menjadi guru P3K, seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.